Selamat pagi teman-teman. Sampai bertemu kembali dengan saya dengan Mantopani Toruan channel. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Saya kasih jempol atau kasih saran-saran kritik dengan video yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat menghadapi hari-harinya. Walau kita sudah kurang lebih 2 tahun ini, kita masih berkutat di sekitar corona. Banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang kita alami, berubah dalam diri kita, yaitu kebiasaan pakai masker. Dimana hari ini pun saya tetap pakai masker ya, karena saya mau bikin konten saja, saya melepas masker saya. Kita juga harus selalu cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus menghindari kerumunan. Mungkin kita berpikir, wah saya tidak takut corona, saya lebih mementingkan keluarga saya cari uang kemana-mana gitu ya. Saya tidak ada satupun orang yang mengatakan Anda takut dengan corona. Pemerintah juga tidak mengatakan bahwa kita harus takut dengan corona. Tapi kita harus berpikir, mungkin badan kita sehat, imun kita lebih tinggi, kita tidak mengalami apa-apa dengan dampak corona itu. Tapi tahu nggak kita, di luar kita, banyak orang, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, banyak masyarakat kita yang kondisi tubuhnya tidak sama dengan kita. Seperti saya sendiri, yang sudah mengalami 2 kali terkena corona, yaitu sekali bulan 8 dan sekali bulan November. Kenapa? Karena saya punya penyakit bawaan saya sendiri. Saya punya penyakit bawaan jantung, gula, darah tinggi. Kolesterol saya juga sering tinggi juga. Sehingga saya pernah mengalami 2 kali corona. Kita tidak tahu di luar kita banyak orang-orang seperti saya. Ya. Memang betul, orang-orang yang sehat kena corona tidak berapa apa-apa. Tapi di lingkungan kita bagaimana? Kita tidak tahu kondisi anak kita. Kita tidak tahu kondisi istri kita. Kita tidak tahu kondisi saudara kita. Kita tidak tahu kondisi tetangga kita. Ketika bersentuhan dengan kita, ketika bercengkrama dengan kita, ketika bergaul dengan kita. Orang yang tidak takut, orang yang mengatakan saya tidak takut dengan corona. Tapi tanpa kita sadari, karena kita tidak prokes, kita tidak pakai masker, kita tidak jaga jarak, kita tidak hidup bersih, akibat dari kita kena corona, kita tidak berdampak corona, tetapi anak kita, istri kita, ya kalau istri dan anak yang kena, kalau orang lain bagaimana? Kalau saudara kita, tetangga kita yang terkena, ternyata dia punya penyakit bawaan seperti saya, dan dia kena corona. Kalau dia bisa melewati setelah di lokalisasi, ya dia bisa sembuh masih mending. Kalau seperti yang lain, akhirnya dia meninggal. Ada teman saya yang kena corona seperti itu. Dia punya penyakit bawaan, akhirnya dia meninggal. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kalau itu terjadi sama tetangga kita, kalau itu terjadi sama saudara kita, kalau itu terjadi dengan lingkungan kita, bagaimana? Akhirnya dia meninggal. Bagaimana keluarganya, istrinya, anaknya? Apa kita tidak berpikir seperti itu? Jangan kita ego aja. Nggak berpikir saya harus cari kerja, saya harus cari uang, saya harus menafkahi anak istri saya. Saya tidak takut corona. Betul, Anda tidak takut corona, Anda jagoan. Anda jagoan. Pemerintah pun tidak melarang Anda untuk bertanggung jawab dengan keluarga Anda. Itu memang tugas Anda. Tapi jangan karena orang lain terkena dampak akibat kita tidak
prokes, akibat kita tidak peduli dengan corona. Ya, kita selalu mengatakan tuh, lihat banyak rumah sakit di luar sana, banyak pasien-pasien datang, penyakitnya hanya penyakit gula, penyakitnya hanya penyakit jantung, penyakitnya hanya yang lain, tapi meninggal. Dan kenapa dia dikatakan kena corona? Bukankah itu sebuah rekayasa? Anda tahu nggak corona itu apa? Anda tahu nggak bagaimana corona itu bisa masuk ke kita? Kalau badanmu sehat, imunmu tinggi, corona itu tidak berdampak apapun padamu, tidak berdampak apapun dalam hidupmu. Tapi bagi orang yang imunnya lagi rendah, daya tahan tubuhnya lagi lemah, atau bagi orang seperti saya yang punya penyakit bawaan, semua orang yang terkena sakit itu karena saat itu kondisi tubuhnya lagi lemah. Dan di saat itu corona bisa gampang masuk kepada dirinya. Penyakit apapun itu, penyakit batuk, pilek, jantung, gula, atau apapun itu, orang yang lagi lemah tubuhnya bisa kena penyakit. Dan ketika dia lemah, itulah corona masuk. Kalau corona itu masuk karena dirinya sendiri yang tidak patuh prokes, no way, itu resiko. Tapi karena dia kena corona karena Anda tidak prokes, Anda tidak peduli dengan corona, Anda tidak menjaga kesehatan Anda tidak pakai masker, Anda tidak jaga jarak, orang lain yang terkena dan dia meninggal. Come on, ayolah teman-teman, percayalah, pemerintah tidak mungkin merekayasa. Apalagi ini global, dunia. Masa semua pemerintah di dunia ini rekayasa? Malah kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama kita menekan corona itu dan negara ini. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Sebaik apapun itu programnya, sebanyak apapun uang negara untuk memusnahkan corona dan negara ini, tidak akan bisa kalau kita tidak mendukung pemerintah. Kalau kita masyarakat tidak mau tahu. Lihat India, tadinya karena program pemerintahnya bagus bisa menekan corona dan negaranya, tapi setelah itu mereka akhirnya kebablasan. Mereka terlalu percaya diri, melepas maskernya, tidak bersihkan tangan, tidak prokes. Apa yang terjadi? Indonesia yang tadinya nomor urut pertama angka corona terbesar di Asia, sekarang nomor urut keempat. Yang pertama siapa? India. Itulah menunjukkan bahwa sistem yang bagus pun tidak akan bisa sukses kalau masyarakatnya tidak mendukung. Ini bisa meledak di negara kita. Sehebat apapun pemerintah kita membuat program, kalau kita nggak mendukung, jadi come on, marilah teman-teman, marilah saudara-saudaraku, ini negara kita. Apapun yang terjadi di negara ini bukan tugas dan tanggung jawab pemerintah saja. Kita masyarakat pun harus ikut mendukung pemerintah kita. Karena ini untuk kepentingan kita. Bukti Anda sayang dengan anak istri Anda, bukti Anda sayang dengan keluarga Anda harus mendukung pemerintah dalam menuntaskan, dalam memusnahkan corona dan negara ini. Pakai masker, jaga jarak. Seperti sekarang, atau lagi lebaran, dilarang mudik, nggak apa-apa lah. Ada yang mengatakan supir-supir gara-gara corona
kami tidak bisa bawa bus, dilarang mudik, kami cari uang dari mana? Cari uang menafkahi keluarga tidak cuma dari bus, banyak cara. Putar otak lah. Anda memang orang hebat, tidak takut corona. Tetapi di luar Anda bagaimana? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Saya berharap tahun ini corona bisa kita musnahkan dari negara kita. Bisa. Kalau kita kompak untuk sama-sama bersatu memusnahkan corona itu. Kita pakai masker. Kita patuh terhadap pemerintah. Kita jaga jarak. Kita rubah gaya hidup kita yang jorok jadi bersih. Kita mari ikut vaksin bersama-sama. Pasti corona, apapun virus yang datang, pasti kita bisa memusnahkannya. Mari teman-teman, buang ego jauh-jauh. Pemerintah tidak pernah berniat jahat terhadap rakyatnya, karena mereka adalah wakil Tuhan di negara ini. Kita percaya sama dia. Kita harus percaya sama pemerintah. Pemerintah sudah bekerja 24 jam, menguras energi, menguras pikiran dan air mata mereka demi kita. Balasannya kita harus dukung mereka. Demi kita juga. Demi negara yang kita cintai. Pasti corona bisa segera pergi dari negara kita. Dan tahun depan kita bisa mudik bersama-sama keluarga kita. Mari teman-teman, kita tetap semangat. Kita dukung pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati.